Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. We are from the second group. In this opportunity, we would like to give our presentation about the material, the potential of entrepreneurship, and then the stimulant. And then the second material is the stimulant factors of entrepreneurship. Next. Okay, here our team, there is Fahmi Rizky Rahman as the presenter, and then there is Muhammad Al-Farizi as the presenter, and then there is Naufal Hisham Ashidi as the presenter and then the operator, and then there is me, Saniatul Fatika, as the presenter and then the moderator. We move to the next slide. Okay, the potential of entrepreneurship. New business opportunities will bring various types of risk. Ya, peluang dalam berbisnis baru akan mendatangkan berbagai jenis resiko. Oleh karena itu, untuk mulai bisnis baru, kita harus dapat melihat atau menilai tingkat kemampuan atau potensi dan mempunyai rasa percaya diri terhadap kemampuan untuk berhasil dalam berbisnis tersebut. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mampu menilai kualifikasi atau melihat potensi yang ada untuk memulai dan mengelola bisnis agar berhasil. Yaitu sebagai berikut. Next slide. Okay, here. The potential of the entrepreneurship. The first one, there is innovation. Innovation requires the search for new opportunities. This means improving exciting goods and services, creating new goods and services, or combining existing elements of production in new and better ways. Ya, inovasi memerlukan kesempatan yang baru. Inovasi yang dimaksud di sini yaitu seperti melakukan perbaikan barang dan jasa yang ada, menciptakan barang dan jasa yang baru, atau mengkombinasikan unsur-unsur produksi yang ada dengan cara yang lebih baru dan lebih baik. Inovasi berasal dari kreativitas yang ada, yang memerlukan perbaikan kondisi yang ada. Inovasi bergantung pada kemampuan seseorang dalam berpikir dan berkreasi. Orang-orang yang kreatif mempunyai kemampuan untuk membangun struktur dari situasi yang tertentu. Okay, the second one, there is the desire for achievement. Keinginan untuk berprestasi. Desire for achievement is an important sign of entrepreneurial drive. It aims to honors as people who know to never give up in achieving the achievements they set. Yaitu keinginan untuk berprestasi, yaitu keinginan yang dimaksudnya itu adalah tanda-tanda penting dari dorongan untuk melakukan wirausaha. Hal ini sebagai salah satu tanda bahwa orang tersebut tidak mengenal pantang menyerah dalam mencapai tujuan yang mereka tetapkan, yaitu mereka selalu optimis untuk mencapai tujuan yang telah mereka set, the goal yang udah mereka capai. Selanjutnya ada realistic planning. Realistic planning is the ability to set challenging and workable goals. Is a hallmark of realistic planning. The goal set must be in accordance with the ability of the entrepreneur. Yaitu kemampuan perencanaan realistis, seperti menetapkan tujuan yang menantang dan dapat diterapkan merupakan ciri dari perencanaan realistis. Tujuan yang ditetapkan haruslah sesuai dengan kemampuan wirausahawan tersebut. Perencanaan yang realistis dan terstruktur akan meningkatkan potensi dalam berbisnis. Oke, yang keempat, there is goal-oriented leadership. Entrepreneurs need activities that have a purpose. This aims to motivate them to direct their energy and colleges and subordinates in the direction that has been set. All efforts in the organization are focused on achieving the main goals of the organization. Ya, wirausahawan pastilah membutuhkan aktivitas yang mempunyai atau memiliki tujuan yang sudah di-set. Hal ini memotivasi mereka untuk mengarahkan tenaga dan rekan
pekerja serta bawahan mereka ke arah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Semua usaha dalam organisasi dipusatkan untuk mencapai tujuan utama dalam organisasi atau wirausaha tersebut. Yeah, the next matter will be delivered by my friends. Okay, thank you, Saniatul. The next one is objectivity. Objective entrepreneur are able to direct their entrepreneurial to and activities in a pragmatic way. Jadi maksudnya wirausahawan yang objektif itu mampu mengarahkan pemikiran dan aktivitas kewirausahaannya dengan cara pragmatis. Misalnya dalam mengumpulkan fakta-fakta yang ada, mempelajarinya, dan menentukan arah tindakan dengan cara-cara yang praktis gitu. Dengan begitu, ketika seorang wirausahawan telah mempelajari produknya dengan benar, mengumpulkan data yang valid, secara pragmatis, efisien, dan efektif, itu kemungkinan dia terkena masalah itu sangat kecil. Bahkan dia tahu apa yang akan dia lakukan ketika produknya mengalami masalah gitu, karena dia sudah mengetahui produknya dengan sangat dalam. Itu yang disebut objective entrepreneur. The second one is personal responsibility. Entrepreneur take personal responsibility, self their own goals, and decide how to achieve those goals with their own abilities. Ya, kamu seorang wirausahawan harus mempunyai tanggung jawab pribadi, menetapkan tujuan, dan menentukan cara mencapai tujuan tersebut, dan harus bertanggung jawab tentunya. Mulai selesaikan apa yang sudah dimulai. Jangan berhenti di tengah jalan ketika Anda melakukan suatu bisnis gitu. The third one is adaptability. Entrepreneurs are able to adapt to change in the environment. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kemampuan beradaptasi seorang wirausahawan itu haruslah kuat gitu. Karena dia menyesuaikan diri dengan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya. Jika terhambat oleh kondisi-kondisi yang berbeda, yaitu dia harus bisa beradaptasi. Di situ kuncinya. Mereka tidak menyerah gitu, dan menilai situasi secara objektif. Itu kemampuan adaptasi seorang wirausahawan, adaptability entrepreneur. And the last one is ability as an organizer and administrator. The entrepreneurs have the ability to organize, identify, classify talented people to achieve goal. Maksudnya apa sih? Maksudnya sebagai seorang pebisnis atau wirausaha, kita harus bisa mengorganisasi, kita harus bisa mengatur, kita harus bisa mengumpulkan orang-orang yang dapat membantu kita dalam bidangnya gitu. Seperti dalam hal menambah karyawan. Ketika kita buka usaha fotokopi, kita harus bisa mencari target yang tepat untuk membantu kita dalam bidang hal komputer atau pembukuan keuangan. Saya punya contoh seperti saya pernah dengan kawan saya berjalan ke daerah Kerawang. Kita menemukan kita membantu UMKM rengginang di sana, tapi dia tidak mempunyai ability as an organizer and administrator. UMKM rengginang ini hanya bisa membuat rengginang yang enak, yang laku, yang apa ya istilahnya ya, yang komersil gitu. Tapi secara organizer and administrator, si ibu ini sangat tidak memiliki kemampuan itu. Karena dari segi pembukuan keuangan, si ibu hanya manual, tidak memiliki
Ya wajar sih, tapi masalah perorganisasian pun penting sih. Ibu tidak ingin menambah karyawannya, padahal dia sehari bisa bikin rengginang itu sampai 100 keping rengginang. Hanya dia sendiri, tapi dia tidak ingin menambah karena dia takut jika dia menambah karyawan, dia menambah pengeluaran juga. Padahal logikanya salah. Ketika kita menambah karyawan, kita bisa memperlebar dana yang masuk ke kantong kita gitu. Jadi itu ability as an organizer and administrator. Jadi entrepreneurship harus memiliki itu. The next one is stimulant of entrepreneurship. Okay, next. Yeah, thank you Aji for your explanation. And the next one is the stimulant factor of entrepreneurship atau faktor-faktor pendorong dalam entrepreneurship. Yang pertama, the first one is price. What is price? Price is the amount of money that has to be paid by the customers to earn the product. Atau harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa harga dapat menukar nilai dengan uang yang harus dibayar untuk mendapatkan produk dan jasa yang diinginkan. Saat ini, konsumen lebih memilih produk yang lebih murah daripada yang mahal tentunya. Ada 4 macam strategi harga yang sering digunakan oleh produsen. The first one is full markup, and the second one is discounters, third one is full price, and the last one is off price. And the next factor is product. What is product? Product is anything that is offered to satisfy necessary and wanted. Maksudnya adalah segala sesuatu yang ditawarkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk itu bentuknya macam-macam, bisa berupa makanan atau beberapa barang berwujud lainnya yang disediakan. Misalkan disediakan oleh hotel atau restoran kepada para tamunya. Di hotel, produk yang disediakan juga tidak hanya berbentuk yang berwujud saja. Bisa juga produk yang tidak berwujud, seperti server makanan atau pelayanan kamar dan sebagainya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa produk adalah sesuatu yang berwujud kebutuhan dan tidak berwujud untuk layanan yang dapat digunakan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Ketika kita ingin memilih suatu produk, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. The first one is unit value. Unit value itu adalah nilai satuan. People often do not consider this factor. Orang-orang sering tidak mempertimbangkan faktor ini. Nilai satuan dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang berguna yang kita peroleh atau satuan produk. And the second one is the weight of the product. Apa maksudnya? Ketika pelanggan ingin membeli sesuatu produk, biasanya pasti mereka mempertimbangkan berat produk atau mungkin ukuran besarnya. Pelanggan pasti membandingkan harga yang mana nih yang harus mereka bayar. Dilihat dari ukurannya dan juga beratnya. Kira-kira harga yang cocok dengan kualitas produk atau berat dan ukurannya mana nih yang cocok gitu. Lalu ada the age of product. Biasanya terkait dengan beberapa produk yang memiliki nilai yang semakin naik jika barang tersebut semakin tua atau usianya semakin tinggi lah. Seperti wine atau anggur, ancient barang-barang antik, old coin, koin-koin tua, and stamps atau perangko. And the fourth one is the product line. Apa itu product line?
sekelompok produk yang dipasarkan oleh suatu organisasi ke satu pasar umum. Produk memiliki beberapa karakteristik, pelanggan dan atau penggunaan yang sama, dan dapat berbagi teknologi, saluran distribusi, harga, layanan, dan sebagainya. Dan juga seringkali ada lini produk dalam lini produk. And the next one is locations, and this will be explained by my friend Fahmi Rizky Arahman. Oke, terima kasih Opal. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Opal tentang stimulan entrepreneurship. Saya akan menjelaskan dari lokasi. Apa itu lokasi? Berdasarkan Kotler, lokasi adalah suatu tempat di mana berbagai kegiatan dilakukan oleh perusahaan agar produk dapat dijangkau dan disediakan bagi pelanggan. Dari definisi ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa lokasi adalah suatu tempat yang digunakan perusahaan untuk memproduksi, menjual, atau mendistribusikan barang dan jasa kepada pelanggan. Menurut Myers, lokasi adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam entrepreneurship atau wirausaha. Kenapa menjadi kunci? Karena kita ambil contoh, misalkan kita ingin menjual suatu barang atau menjual minuman es di daerah Kerawang. Kalau kita tinggal di daerah Kerawang, kita pasti bakal lihat banyak yang jualan es karena daerahnya panas, sehingga sangat cocok untuk berjualan itu, dan bisnisnya jadi bukan. Sedangkan kalau kita ingin berbisnis es atau teh atau apa di daerah yang dingin seperti di Puncak, mungkin nggak akan berkembang di daerah Kerawang karena kurang cocok gitu. Jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa lokasi ini bisa jadi kunci untuk perkembangan usaha kita gitu. Selain itu, jika teman-teman ingin melakukan bisnis atau entrepreneurship, kita harus benar-benar mempertimbangkan lokasi, karena memilih lokasi yang tepat adalah keputusan yang rumit. Karena ketika kita ingin memilih lokasi, kita harus mempertimbangkan hal seperti kayak pesaing, transportasi, jumlah sipil, dan seberapa jauh dengan pemasok, dan lain-lain. Oke, lanjut. Oke. Lalu ada promosi. Promosi menurut Kotler adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada pasar sasaran. Sedangkan menurut Quelch John, promosi adalah cara yang digunakan perusahaan untuk membujuk orang agar membeli produk dan layanannya. Oke, dari dua definisi ini kita dapat simpulkan bahwa pertama, menurut John, promosi adalah cara yang digunakan perusahaan untuk membujuk orang agar membeli produk dan layanannya. Ya, jadi benar jika kita melakukan promosi, tujuannya untuk apa? Supaya orang membeli produk atau layanan dari kita. Jadi kalau kita ingin produk kita dibeli, ya kita bisa melakukan promosi dengan membujuk pelanggan untuk membelinya. Lalu definisi menurut Kotler, promosi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan atau mempromosikan produksinya pada pasar sasaran. Jadi selain membujuk konsumen untuk membeli produk kita, promosi juga bisa untuk mengedukasi konsumen terhadap produk kita. Misalkan kita ingin menjual produk kecantikan gitu, krim. Kita bisa dengan melakukan promosi untuk mengedukasi, misalkan gimana cara pemakaiannya untuk
waktu kapan dan berapa kali sehari gitu. Jadi selain untuk membujuk, juga promosi juga bisa untuk mengedukasi konsumen. Next, coba. Oke, tujuan dari promosi itu yang pertama adalah kita bisa memberikan keuntungan penting bagi produsen dan konsumen. Yang kedua, kita dapat membuat produsen mampu beradaptasi dengan penjualan dan permintaan dalam waktu singkat. Yang ketiga, membuat produsen mampu mengevaluasi harga. Yang keempat, mendorong konsumen untuk mencoba produk baru. Yang kelima, membantu produsen untuk beradaptasi dengan program yang banyak segmentasi untuk konsumennya. Okay, that's all from the second group. Thank you for your attention and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.